kalau kita bicara mengenai total restrukturisasi kredit perbankan hingga saat ini, lantas sektor mana sebenarnya yang paling banyak memanfaatkan kebijakan ini, Pak Anung? Iya, kalau dari sektor ya kita tidak istilahnya tidak point out sektor mana yang boleh mendapatkan restru, tetapi ini semua sektor yang terdampak, Mas Prasetyo. Ya, dulu di puncaknya itu ada sekitar 7,8 juta debitur yang memanfaatkan dan hampir 1.000 triliun total restru. Tetapi 1,5 tahun kemudian menurun, tadi di infografis tadi sudah disampaikan, tinggal kira-kira 5 juta debitur dan 778,9 triliun in term of nominal, dan itu dimanfaatkan oleh UMKM itu hampir 71,53%. Ya, dan ini untuk semua sektor. Nah, yang di sektor untuk corporate itu hampir semua termasuk yang terdampak paling parah itu adalah pariwisata, transportasi, logistik, dan seterusnya pada saat itu. Tetapi ini kita mencermati mereka sudah berangsur-angsur mulai pulih dan beradaptasi dengan lingkungan baru ini, tetapi masih perlu ruang bernapas lebih panjang. Oleh karena itu, kita mengakomodasi dengan kebijakan ini sebagai bagian dari kontribusi regulator untuk mengampu industri. Nah, kira-kira demikian, Mas. Nah, bagi perbankannya sendiri, tadi kan sudah disampaikan juga nih terkait dengan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Ada juga ruang yang diberikan dengan adanya kebijakan ini bagi perbankan, Pak? Iya, tahap awal ya kita di POJK 11 waktu itu kita memberikan bank tolong dibantu debitur-debitur yang historical bagus, tapi tiba-tiba terdampak COVID. Tetapi mereka itu bagus di secara historis. Oleh karena itu, berikan restru di tahap awal ini sebelum mereka itu getting worse, sebelum memburuk. Nah, bank berpartisipasi di sana. Insentifnya apa? Boleh tetap kamu tempatkan sebagai kualitas lancar dan tidak perlu ada tambahan CKPN pada awal dulu. Tetapi sebenarnya bank-bank juga tetap membackup itu dengan mengangsur CKPN-nya. Nah, kira-kira demikian, Mas. Tapi tetap bank-bank itu tetap aware dengan potensi risikonya. Sambil berharap debitur-debitur yang diberikan keringanan restru itu akan membaik pada akhirnya. Nah, itu dari CKPN-nya. Bicara mengenai NPL-nya sendiri bagaimana? Non-performing loan. Kita lihat kan per Desember 2020 lalu sekitar 3,06%. Kemudian naik menjadi 3,35% di bulan Juli tahun ini nih. Tanggapan Anda bagaimana, Pak Anung? Iya, Mas Prasetyo, dari triliunan tadi sampai 1.000 triliun puncaknya ya, ada yang menyampaikan statistik 914 triliun, pasti debitur-debitur yang terdampak COVID itu 1, 2, 3, 4 mungkin tidak bisa recover. Nah, bank-bank tahap awal setahun pertama waktu itu memang berusaha untuk tetap bisa membantu sambil melakukan pembentukan CKPN. Nah, ketika kita perpanjangan POJK 48, yang kita juga menekankan aspek manajemen risiko bagi bank ketika melakukan perpanjangan, bank-bank mulai melakukan assessment debitur-debitur mana yang tidak lagi mampu bertahan, dan oleh karena itu kemudian di backup dengan CKPN-nya. Oleh karena itu, dari kualitas lantar, bank mulai realistis bahwa debitur ini sudah tidak ada usahanya dan seterusnya, maka dijatuhkan sebagai NPL. Oleh karena itu, secara gradual NPL kita meningkat, tetapi itu sepenuhnya sudah di backup dengan CKPN. Jadi per Agustus itu 3,35% NPL. Ya.